أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Jamaah Masjid As-Salam, Bapak-bapak yang saya muliakan dan yang saya hormati, kaum muslimin wal muslimat, hadirin wal hadirat yang semoga semuanya senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita berkumpul kembali di forum ini, majelis ta'lim yang membahas pelajaran-pelajaran yang terkandung dari ayat-ayat Al-Qur'an sebagai bekal untuk kita sehingga bisa menjalani agama ini dengan baik dan benar insyaallah taala. Inilah nikmat yang harus kita sadari dan kita syukuri kepada Allah tabaraka taala. Salawat serta salam mari kita panjatkan untuk Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, jemaah yang saya hormati dan yang saya muliakan, pada pertemuan kali ini saya ingin kembali untuk menambah penjelasan dan keterangan terkait dengan ayat yang ke-8 dari surat Asy-Syams. Ayat yang ke-8 yang berbunyi fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Yang artinya maka dia, yakni Allah ya, mengilhamkan, memberi petunjuk kepada jiwa, jadi kepada manusia, fujuraha wa taqwaha, akan kefasikan, keburukan, kemaksiatan, wa taqwaha, dan juga kepada ketakwaan, kebaikan. Ini ayat yang ke-8. Ayat yang menjelaskan bahwa adanya manusia yang melakukan perbuatan buruk, adanya manusia yang melakukan perbuatan baik, itu semua atas ketentuan Allah. Itu semua atas ketentuan Allah. Sudah yakin belum ini jemaah? Sudah yakin belum? Sudah yakin belum? Masih belum begitu ya barangkali ya. Masih agak belum klik gitu ya kata orang sekarang. Ya. Sudah mantap belum ini? Nggak apa-apa kalau masih belum, memang butuh proses ya Mas. Untuk itulah pada pertemuan kali ini saya akan mencoba dengan memohon pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala untuk menambah penjelasan akan hal ini. Dan hal ini hadirin yang saya muliakan dan saya hormati, ya, sangat erat hubungannya dengan masalah takdir. Nah, saya ingin dudukkan dulu makna takdir. Ini kata yang sering kita ucapkan atau juga sering kita dengarkan. Takdir. Kata takdir merupakan kata yang memang termasuk diksi syariat.
sebuah kata yang memang berasal dari syariat. Al-Quran menyebut takdir, hadis menyebut takdir. Ya, jadi saya dudukkan dulu ya dari akar permasalahan, ya, untuk nanti kita akan semakin mantap ya meyakini ayat tadi. Sekali lagi ayat tadi, ayat ke-8 surah Asy-Syams tadi, poin pentingnya hadirin adalah keyakinan bahwa segala perbuatan buruk pada manusia, segala perbuatan baik pada manusia itu semua atas ilham Allah. Itu konsekuensi ayat tadi. Ya, ayat ke-8 tadi. Fa'allamaha fujuraha wa taqwaha. Allah yang beri ilham. Ilham itu artinya apa? Petunjuk. Ya, mengarahkan, itu ilham. Fujur itu keburukan, kemaksiatan, kemungkaran, itu fujur. Ya. Takwa itulah ketakwaan, kebaikan. Jadi makna secara zahir dari ayat, kita harus mengimani itu semua terjadi atas kehendak dan Allah yang menetapkan. Ya, makanya saya ingin sekali lagi saya ingatkan, narasi yang mengatakan musibah yang terjadi di Pulau Sumatera itu bukan takdir Allah, itu kekufuran, itu kejahilan. Ya, mungkin karena tidak memiliki ilmunya, hanya bermodal semangat mengatakan kalimat itu. Musibah yang terjadi di Sumatera itu bukan takdir Allah, tapi itu merupakan akibat perbuatan manusia yang bejat, begitu ya. Kalau mengatakan itu adalah akibat perbuatan manusia yang bejat, itu benar. Ya, itu benar. Tapi kalau mengatakan itu bukan takdir Allah, itu salah besar. Itu salah besar. Ya. Bahwa segala sesuatu Allah takdirkan dengan sebab, itu benar. Baik. Oke, saya kembali menjelaskan dari awal. Saya awali dengan menjelaskan apa sih sebenarnya arti dari kata takdir. Kata takdir hadirin yang saya muliakan ya, adalah kata yang berasal dari bahasa Arab, yaitu takdirun. Yang asal katanya laqaddara yuqaddiru takdiran. Adapun arti secara bahasa ini dalam bahasa Indonesia, takdir itu artinya adalah kadar atau batasan untuk sesuatu. Ya. Ketentuan atau batasan sesuatu. Itu secara bahasa. Ya. Itu kan sudah menjadi bahasa kita ketika dia mengatakan kita itu harus mengeluarkan belanja sesuai dengan kadarnya. Nah, gitu. Kata kadar itu sebenarnya dari kata takdir bahasa Arab. Kata kadar kan sudah menjadi bahasa kita ya, betul tidak? Sudah menjadi kata dalam bahasa kita yang artinya apa? Ukurannya gitu lah. Yang pas gitu. Bicara hendaknya sesuai dengan kadarnya, jangan berlebih-lebihan. Ya, belanja hendaknya sekadarnya, jangan berlebih-lebihan. Arti kadar sesuai dengan ukurannya. Adapun secara istilah dan secara khusus dalam disiplin ilmu akidah, maka takdir artinya adalah, silakan dicatat dengan baik, segala sesuatu yang merupakan ketetapan Allah atau ketentuannya untuk semua makhluk ciptaannya. Untuk semua makhluk ciptaannya. Itu namanya takdir. Segala ketentuan, ketetapan dari Allah untuk makhluk ciptaannya, itulah takdir. Ini diterangkan oleh Fadilatul Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin dalam Syarah Aqidah Wasithiyah. Jadi takdir artinya dalam pembahasan syariat
dalam istilah syariat artinya adalah ketetapan atau ketentuan Allah. Bisa dipahami? Ya. Jadi sebenarnya hadirin, kita nggak perlu sebenarnya kalau kita melangkah dari definisi ini ya, perhatikan. Kalau kita mengacu kepada definisi ini, kita nggak perlu amat untuk mengatakan sebuah permasalahan itu takdir Allah. Nggak perlu amat. Walaupun benar, itu nggak salah. Kenapa saya bilang nggak perlu amat? Karena selain masalah itu juga takdir Allah kan? Betul tidak? Jadi jangan sampai seakan ya sudah takdir Allah. Seakan-akan selain bukan masalah itu bukan takdir. Kan enggak. Ya. Jadi kadang ada yang seakan-akan pada masalah tertentu aja takdir Allah. Ya. Itu salah. Segala sesuatu itu takdir Allah. Ingat ucapan Umar bin Khattab. Kalau ucapan Umar bin Khattab gimana? Kita lari dari takdir Allah menuju takdir Allah yang lain. Jadi tidak ada sesuatu keluar dari takdir Allah. Karena takdir itu artinya apa tadi? Ketetapan Allah. Ya, sampai di sini paham hadirin? Sampai sini paham? Tidak. Takdir Allah hadirin mencakup segala sesuatu, tidak ada yang terkecualikan. Nah, untuk penjelasan ini saya datangkan dalil. Sekali lagi tujuan saya ini supaya kita semua semakin mantap berkeyakinan. Di antaranya, terlalu banyak sebenarnya untuk menjelaskan hal ini. Dalil-dalilnya terlalu banyak. Misal, di Quran surat Ar-Ra'd ayat 16. Quran surat Ar-Ra'd ayat 16. Di situ Allah firman, "Qulillahu khaliqu kulli syai' wa huwal wahidul qahhar." Katakanlah Allah adalah pencipta segala sesuatu dan dialah satu-satunya yang maha perkasa. Ayat yang lain di Quran surat As-Saffat ayat 96. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah lah yang menciptakan kalian semua dan juga yang menciptakan apa yang kalian perbuat. Di Quran surat yang lain, surah Al-Qamar ayat 49. Inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Sesungguhnya kamilah ya yang telah menciptakan segala sesuatu dan telah menetapkan takdirnya. Al-Qamar berapa? 49. Demikian juga surah Al-Ahzab ayat 38. Wa kana amrullahi qadaran maqdura. Dan adalah ketetapan Allah itu sesuatu ketetapan yang pasti berlaku. Ya. Ini dari ayat. Demikian juga dari hadis banyak. Di antaranya sabda Nabi SAW. Kataballahu maqadiral khalaiq qabla yakhluqa samawati wal ardu bi 50,000 sanah. Allah telah menetapkan takdir untuk seluruh makhluk tanpa terkecuali sejak 50.000 tahun sebelum terciptanya langit dan bumi. Jadi ini semua dalil yang sangat banyak, selain ini juga banyak, yang menegaskan bahwa segala sesuatu yang ada ini terjadi atau tidak terjadinya. Ya. Seandainya terjadi sesuatu atau seandainya tidak terjadi sesuatu, itu semua takdir Allah Subhanahu wa taala. Maka keimanan kita, dan ini keimanan terhadap takdir Allah, ya, adalah keharusan bahkan termasuk salah satu rukun iman, pondasi iman, yang apabila tidak mengimaninya, ini bisa menyebabkan kekufuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Bisa dipahami? Bisa menyebabkan kufur. Karena mengeluarkan sesuatu dari takdir Allah itu kufur. Ya, mengeluarkan sesuatu dari kuasa Allah, dari ketentuan Allah. Kalau ada yang mengatakan bencana yang terjadi di Sumatera bukan takdir Allah, berarti bukan ketetapan dan ketentuan Allah. Pertanyaan baliknya, lalu siapa yang menentukan? Ya. Siapa yang menetapkan? Ya. Dan konsekuensinya apa? Konsekuensinya adalah yang menentukan itu berarti di luar kuasa Allah. Parah lagi. Betul? Yakin tidak nih? Ya. Jadi semua ini adalah takdir Allah Subhanahu wa taala.
Kesimpulan sebatas penjelasan ini hadirin, tidak boleh sama sekali meyakini ada sesuatu di alam semesta ini yang bukan atau tidak termasuk dari takdir Allah. Ya. Karena konsekuensinya adalah menetapkan ada pencipta selain Allah, ada yang berkuasa selain Allah, dan ini adalah kesyirikan bahkan kekufuran yang besar. Kemudian hadirin yang saya hormati dan yang saya muliakan, ini dasar pembahasan ini ya, sehingga mudah-mudahan kita telah berdiri di atas fondasi yang benar nih untuk memantapkan masalah ini. Oke, selanjutnya saya pindah pembahasan lain. Ya. Kalau masalah takdir terhadap perkara yang baik, saya yakin mudah untuk kita mencerna, memahaminya. Saya khususkan masalah tentang takdir Allah untuk perkara yang buruk. Ya. Adanya orang yang berbuat buruk, adanya orang yang berbuat zina, mencuri, korupsi, dusta, munafik. Itu semua keburukan. Dan itu takdir. Kita beranjak dari awal tadi. Ini semua takdir Allah, ketentuan Allah. Nah, ini yang harus kita pahami dengan baik dan benar. Hadirin jamaah yang saya hormati dan yang saya muliakan, adanya takdir yang buruk itu adalah ketetapan yang harus juga kita menetapkannya. Karena muncul dari syariat ketetapan itu. Allah menetapkan itu, Nabi kita juga mengucapkan dengan lisan beliau, adanya takdir yang buruk itu. Nabi bersabda, la yu'minu abdun hatta yu'mina bil qadari khairi wa syarri. Tidaklah beriman seorang hamba sampai dia beriman kepada takdir Allah yang baik dan yang buruknya. Takdir Allah yang baik dan yang buruknya, kata Nabi. Maka harus kita imani ya, bahwa takdir Allah ada yang buruk. Nah, kemudian penjelasan setelahnya. Penyebutan takdir yang buruk, hadirin yang saya muliakan, itu penisbahannya, penyandarannya, atau adanya penyebutan buruk itu karena terkait dengan makhluk yang menjalani. Dinisbahkan atau disandarkan kepada makhluk yang menjalani. Objek yang Allah tetapkan takdir padanya. Bukan buruk ini disandarkan kepada Allah. Paham ini? Ini walaupun sudah saya jelaskan, saya ulangi lagi ya, nggak apa-apa. Saya yakin sudah saya jelaskan di sini. Bahkan saya beri permisalan. Sekali lagi, penetapan kata takdir buruk, penetapan kata buruk ini sebenarnya terkait dengan apa? Makhluk yang menjalani takdir. Bukan kepada Allah yang menentukan. Jadi adanya penyebutan takdir yang buruk karena terkait dengan al-maqdur yang menjalani takdir. Bahwa keburukan itu ada pada mereka. Ya, ini pemahaman selanjutnya yang harus hati-hati. Jangan sampai salah paham. Ya, kita katakan bahwa keburukan itu terkait kepada makhluk yang menjalani takdir. Makanya disebut dengan takdir yang buruk. Bukan buruk disandarkan kepada Allah yang menciptakan dan menentukan. Karena semua perbuatan Allah, semua ketentuan Allah dinisbahkan kepada Allah, tidak ada yang buruk. Nggak boleh juga kita mengatakan Allah itu wah, berarti ada keburukan dari dirinya Allah. Nggak boleh, kekufuran juga itu. Sampai di sini paham? Sampai di sini paham? Kalau mungkin masih mengganjal, nggak apa-apa, diinterupsi dulu, stop, kita diskusi dulu. Ya, saya mencoba untuk menjelaskan pelan-pelan. Karena ini masalah penting banget dalam keimanan kepada Allah. Sekali lagi saya konfirmasi, paham? Paham semuanya? Baik, untuk memudahkan agar memahami, memudahkan agar paham, saya beri contoh ilustrasi. Contoh atau sebuah ilustrasi untuk memudahkan memahami. Bukan dalam rangka menyamakan Allah dan makhluk, bukan. Saya beri contoh. Hadirin yang saya hormati dan yang saya muliakan. Ya.
Sebuah ilustrasi untuk memudahkan dalam memahami. Ada seorang dokter. Ini kan pernah saya sampaikan kan? Pernah nggak Pak Yuda? Pernah ya Pak Murin? Oh, Pak Murin aja ingat pernah. Ini contoh sederhana banget. Ada seorang dokter yang menangani seorang pasien. Ya, kemudian sang dokter menyimpulkan, ya, pasien ini kalau mau sembuh, kata sang dokter, harus menjalani operasi. Ya, kata si dokter. Maka dokter menetapkan tindakan operasi. Pada kasus seperti ini, perhatikan, fokus kasus ini. Ya, kita bisa memastikan bahwa untuk sisi pasien, berdasarkan ketetapan operasi ini, pasti berbagai keburukan itu di depan matanya. Betul tidak? Apa keburukan? Risiko yang paling buruknya apa? Mati. Betul tidak? Sakitnya, pendarahannya, dan sekian banyak keburukan sudah di depan matanya. Karena memang yang namanya operasi akan menimbulkan dampak buruk kepada yang menjalaninya. Betul? Paham sampai di sini? Dari sisi pasien. Tapi dari sisi dokter, tentunya kita akan mengatakan bahwa keputusan itu baik. Kenapa? Karena menginginkan kebaikan untuk pasien. Betul? Kita mengatakan baik itu bagi dokter, karena dokter telah memutuskan itulah kebaikan untuk si pasien. Jadi keburukan itu bukan pada dokternya, tapi pada pasiennya yang menjalani. Inilah ilustrasi sederhananya. Saya katakan sekali lagi, ilustrasi sederhana. Saya tidak menyamakan Allah dan makhluk, tidak. Untuk mudah memahami. Paham di sini? Paham ya? Nah, oke. Sampai di sini hadirin yang saya hormati dan yang saya muliakan. Demikian takdir Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dikatakan adanya yang buruk dalam takdir itu bukan terkait dengan perbuatannya Allah, ketentuan ketetapan Allah, enggak. Ya. Belum lagi kalau mau ditarik kepada pembahasan terkait dengan iradahnya Allah. Yang pernah saya dijelaskan di pertemuan yang lalu. Kehendak Allah. Bahwa kehendak Allah itu ada dua, betul? Betul tidak? Ada berapa? Dua apa aja? Satu, iradah syar'iyyah. Yang kedua, iradah kauniyah. Kehendak Allah syariah maksudnya apa? Terkait dengan kecintaan Allah. Iradah kauniyah adalah baik, penjelasan itu aja nih saya minta hadirin. Paham tidak? Coba jangan kemana-mana dulu. Penjelasan itu ada nggak yang nggak paham? Kalau ada yang nggak paham bilang aja. Saya akan coba menjelaskan kembali. Ada yang belum paham? Paham semuanya? Betul ini? Paham semuanya? Yakin? Baik. Kayaknya berat menjawab ini, mengatakan paham enggak, menyatakan tidak paham juga enggak. Ini gimana ini? Berat mengatakannya. Baik, hadirin yang saya hormati dan yang saya muliakan, enggak apa-apa, butuh proses. Kalau seandainya memang masih belum begitu memahami ya wajar aja. Ya, butuh proses. Baik, hadirin yang saya hormati dan yang saya muliakan. Sekarang saya angkat lagi masalah yang lain. Bila keburukan itu takdir Allah, kalau memang ada takdir Allah yang buruk, ya. Saya tanya, apakah berarti Allah menghendakinya? Saya tanya, apakah Allah menghendakinya? Allah menghendakinya? Ya jelas. Ya, itu Allah menghendaki. Ya. Ini saya beri ilustrasi lagi nih. Ilustrasi ya, bukan menyamakan Allah dan makhluk, enggak. Supaya memudahkan memahami. Ini penjelasan untuk memudahkan memahami, bukan menyamakan Allah dan makhluk, enggak. Jangan disamakan, beda. Seperti Nabi pernah menjelaskan, ya, kalian akan melihat Allah seperti kalian melihat bulan ini. Itu bukan Nabi menyamakan Allah dan bulan, enggak. Tapi agar mudah memahami. Nah, begitu juga yang saya tempuh. Kalau ada nih, ya, kita sudah yakini takdir Allah.
tapi lalu di satu sisi kita mengatakan itu bukan kehendak Allah. Maka ini sebuah kontradiksi. Ya, sebuah kontradiksi dan bertolak belakang antara perkara yang nggak kan bisa mungkin terjadi. Sama dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita dalam kehidupan sehari-hari, kalau ada orang nih dengan sengajanya nih, yang melakukan sesuatu, yang ngajak ngobrol kita dengan sengajanya, dengan sekian banyak hal-hal yang dia telah kerjakan, dia perbuat. Setelah banyak dia lakukan, dia katakan, wah itu semua bukan kehendak saya. Kita terima nggak? Kita benarkan nggak itu? Dia katakan, wah itu saya nggak berkehendak sama sekali. Kan nggak mungkin. Paham nggak nih? Ada orang nih misalnya sudah contoh sederhana nih, sudah melamar seorang wanita, mengadakan acara, sudah punya anak. Waduh, sebenarnya saya nggak berkehendak untuk menikah. Nggak mungkin lah. Nggak ada kehendaknya itu nggak mungkin. Sebenarnya kalau dia ada permasalahan, itu permasalahan ada alasan untuk dia menikah terpaksa. Kalau kehendak nggak mungkin tanpa kehendak. Paham? Paham tidak? Kata para ulama, kalau ada orang berbuat tanpa kehendak, itu berarti nggak ada akal dia. Orang itu melakukan sesuatu pasti ada kehendak. Terlepas kehendaknya betul-betul dia kehendaki atau kehendaknya terpaksa, itu lepas lain keadaan, lain cerita. Tapi kehendak itu pasti ada. Paham tidak ini? Ya. Jadi ketika sesama kita aja di dalam kehidupan sehari-hari, kalau ada orang berbuat dengan sekian banyak perbuatan dan telah banyak dia lakukan, lalu di ujung dia mengatakan itu bukan kehendaknya, itu aja akan kita permasalahkan. Kok bisa-bisanya Anda mengatakan bukan kehendak Anda, sudah sekian banyak Anda lakukan. Ya. Itu aja akan kita permasalahkan. Koruptor nih sudah sekian banyak dia korupsi. Sekian ratus juta dia korupsi. Lalu ketika ditangkap dia mengatakan itu bukan kehendak saya sebenarnya. Mau Anda terima nggak? Mau Anda benarkan tidak? Kita tidak akan terima, tidak akan benarkan. Lah kalau perkara yang seperti ini aja kita permasalahkan, masa iya kita nisbahkan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengatakan itu bukan kehendak Allah. Padahal di satu sisi kita mengatakan itu takdir Allah. Kan nggak mungkin. Paham tidak ini? Paham tidak ini? Ya. Anda semua mungkin kalau masalah takdir mungkin kita percaya takdir Allah itu. Tapi ketika ditanya apa kehendak Allah itu, kan berat kadang. Kan terbukti itu ketika saya tanya itu sebagian kita tempo hari. Zina takdir Allah oke, kehendak Allah itu bukan. Wah, masa Allah menghendaki zina? Yang kontradiksi. Satu sisi Anda mengatakan takdir Allah yang mengandung makna Allah menetapkan, menentukan. Sisi yang lain Anda mengatakan itu bukan kehendak Allah. Kan kontradiksi. Nggak mungkin. Ya. Jadi kehendak Allah. Nah tinggal pemahamannya kehendak Allah itu ada dua. Ada kehendak Allah terkait dengan cintanya. Ada kehendak Allah yang tidak terkait dengan cintanya Allah secara langsung. Baik hadirin yang saya hormati dan yang saya muliakan. Maka ini terkait dengan kehendak Allah yang telah kita bahas. Ya. Kemudian ya. Ada masalah lain yang juga saya terangkan. Apabila semua ini telah ditakdirkan. Nih, perhatikan. Apabila semua ini telah ditakdirkan. Segala sesuatu sudah ditakdirkan. Kita udah yakin ya? Yakin semua ya? Yakin semua? Yakin? Semua ditakdirkan oleh Allah. Sekarang pertanyaan saya. Kalau semua ini sudah ditakdirkan, yang mengandung mana ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, termasuk perbuatan buruk yang terjadi pada manusia. Lalu kenapa kita mesti berusaha, bekerja, beramal? Mau jawab? Ayo lu. Hah? Itu sesimpel itu jawabannya. Sesimpel itu ya bisa dibenarkan. Tapi saya ingin jawaban yang akan lebih mudah dicerna, lebih logis. Coba silakan beri jawaban. Antum kayaknya mau beri jawaban. Antum masuk lihat yang lain. Antum kok. Hah? Apa? Memperbaiki takdir. Nggak boleh, kalimatnya juga nggak benar, nggak boleh kita mengatakan memperbaiki takdir.
Takdir nggak perlu diperbaiki lagi, sudah ditetapkan. Salah. Ya, baik. Ada 3 jawaban. Kalau memang nggak ada yang mau berusaha menjawab, perhatikan ini. Apa masih ada yang mau menjawab nggak nih? Pak Yuda mau memberi jawaban? Enggak menjawab, itu enggak menjawab. Pertanyaan enggak menjawab. Di belakang? Oke, kasusnya paham ya? Kita semua ini yakin bahwa semua ini sudah ditakdirkan Allah. Betul tidak? Betul? Senang, bahagia, susah, segala macam. Sakit, sehat, semua. Lalu kenapa kita masih berusaha, bekerja, beramal? Nah, itu kasusnya. Paham ya? Pertanyaan saya kenapa? Ada 3 jawaban. Silakan dicatat dengan baik. 1. Karena Allah memerintahkan hamba untuk beramal, untuk berusaha, untuk bekerja, untuk menjalani sebab. Ini 1. Karena Allah perintahkan untuk beramal, untuk bekerja, untuk menempuh sebab. Di dalam Al-Quran surah At-Taubah 105. Ini dalilnya. At-Taubah 105. Allah firman, wa qul i'malu fasayarallahu amalakum. Beramal kalian, bekerjalah kalian, berusahalah kalian. Allah akan memperhatikan apa yang kalian akan perbuat. Apa yang kalian kerjakan. Jadi poin pertama ini aja sebenarnya kita katakan karena Allah perintahkan kita untuk bekerja. Allah perintahkan kita untuk berusaha menjalani sebab. Makanya kita berusaha. Jadi kita berusaha, kita bekerja, kita beramal itu karena menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Tidak mengusik keyakinan kita akan takdir Allah, keimanan kita terhadap takdir Allah. Karena kita bekerja, beramal ini menjalankan perintah. Bisa dipahami ini? Ya. Kan Allah sendiri yang menetapkan takdir. Allah juga memerintahkan kita untuk bekerja, beramal. Jadi kita bekerja, beramal itu bukan karena mengusik keimanan terhadap takdir, tapi kita dalam rangka menjalankan perintah. Sesimpel itu, menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Makanya ketika ada Nabi menjelaskan, kalian ini semua ditentukan. Ya. Telah ditentukan oleh Allah. Siapa di antara kalian penghuni surga? Siapa di antara kalian penghuni neraka? Kata Nabi sudah ditentukan oleh Allah Jalla wa'ala dalam hadis. Maka para sahabat dengan sederhananya mengatakan, kalau begitu untuk apa kita beramal ya Rasulullah? Kita menunggu takdir kita aja. Lah, kata Nabi. Tidak, bukan begitu memahaminya. Beramallah kalian. Karena kalian semua akan dimudahkan sesuai dengan takdir-takdirnya. Jadi Nabi katakan, beramal kalian. Pemahaman itu justru tidak dibenarkan oleh Nabi SAW. Bekerja kalian. Jadi ini poin pertama. Jawabannya dalam rangka menjalankan perintah. Dalam rangka menjalankan perintah Allah. Dengan mengerjakan kebaikan. Dan ketaatan. Ibadah. Dan berbagai amalan saleh untuk terwujudnya keselamatan dunia dan akhirat. Dan juga menjauhi larangannya. Serta berbagai keburukan. Itu semua sebagai sebab untuk bisa masuk surga. Selamat di neraka. Itulah perintah Allah. Yang harus kita jalani. Poin kedua. Dalam rangka menjalani sebab untuk terwujudnya sesuatu. Ini perhatikan poin kedua. Karena Allah tidaklah menciptakan sesuatu kecuali dengan adanya sebab. Karena Allah tidaklah menciptakan sesuatu kecuali dengan adanya sebab. Silakan catat dalilnya di surah Al-Kahfi ayat 84.
Al-Kahfi 84. Allah Subhanahu wa taala firman, "Inna makkanna lahu fil ardi wa atainahu min kulli syai'in sababah." Sesungguhnya kami telah memberikan kekuasaan kepadanya di muka bumi dan kami telah memberikan kepadanya jalan untuk mencapai segala sesuatu. Sebab untuk mencapai segala sesuatu. Berarti segala sesuatu yang Allah anugerahkan itu dengan ada sebab, proses. Jadi kita bekerja, kita beramal, kita berusaha untuk menjalani proses terwujudnya sesuatu. Takdir Allah yang namanya kenyang, itu dengan adanya sebab yang harus kita jalani. Paham? Makanya kita harus berusaha. Takdir Allah yang namanya sukses, dengan ada sebab. Allah nggak mentakdirkan yang namanya sukses, cing, langsung tiba-tiba sukses orang. Begitukah? Enggak kan? Allah tidak menetapkan yang namanya kemenangan langsung tiba-tiba menang gitu, kan enggak. Paham ini? Inilah rahasia dan sekian banyak rahasia kenapa Allah perintahkan para nabinya berusaha. Allah perintahkan Nabi Nuh bikin kapal. Betul? Saya tanya, kuasa enggak Allah sebenarnya? Seandainya menyelamatkan Nabi Nuh tanpa harus bikin kapal. Kuasa tidak? Sangat kuasa Allah Jalla wa'ala. Betul? Terhadap Nabi besar, Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Mampu nggak Allah memberikan kemenangan kepada Rasulullah tanpa harus perang capek-capek berdarah? Mampu nggak Allah? Maha mampu, maha kuasa. Ini semua pelajaran untuk bahwa takdir Allah itu dengan adanya sebab. Takdir Allah yang namanya sehat dengan sebab. Apa sebabnya? Berobat. Takdir Allah yang namanya berilmu, memahami, tahu dengan sebab belajar. Takdir Allah sekian banyak takdir. Maka kita berusaha ini dalam rangka menjalani sebab untuk terwujudnya sesuatu dengan takdir Allah. Atas takdir Allah. Paham? Paham ini? Ya jelas, tidak ada yang keluar dari takdirnya Allah Subhanahu wa taala. Jangan pertentangkan masalah dengan ketidakberhasil atau tidak terwujud sesuai dengan yang kita inginkan. Perhatikan, poin pembahasan di sini adalah menjalani sebab, bukan penentu. Ya. Seandainya ada papan tulis, saya ingin jelaskan papan tulis. Bisa nggak datangkan papan tulis, Pak Yuda? Bisa nggak? Cepat. Mumpung masih ada waktu. Saya ingin jelaskan bahwa yang kita tekankan di sini adalah tentang sebab, bukan penentu. Jadi kalau kita mengerti fasenya atau levelnya sebab, maka tidak bermasalah dong kalau nggak terwujud. Paham nggak nih? Karena kita cuma berusaha menjalankan. Yang namanya kenyang, sebabnya apa? Makan. Makan itu sebab, bukan penentu. Paham? Kalau makan itu penentu, nggak ada ceritanya orang makan tapi masih lapar. Betul tidak? Tapi nyatanya ada orang yang sudah makan tapi masih lapar. Ada nggak? Ada tidak? Ada. Kalau berobat itu bukan sebab tapi penentu untuk sembuh, nggak ada lagi ceritanya orang berobat tapi nggak sembuh-sembuh. Tapi nyatanya ada kan? Paham tidak ini? Oke, saya jelaskan dengan sebuah ilustrasi, diagram. Dengan sederhana, untuk mudah memahami. Paling enak spidol yang gede itu. Spidol yang gede kemarin itu kan ada tuh. Oke. Allah Subhanahu wa taala. Levelnya paling atas sebagai penentu. Inilah ayat-ayat telah saya bacakan tadi. Allah menentukan segala sesuatu, Allah yang menciptakan segala sesuatu. Levelnya penentu. Segala sesuatu ciptaan Allah itu tidak langsung, tapi melalui apa yang namanya
Apa namanya di sini? Ayo, tulis apa ini? Hah? Allah menciptakan segala sesuatu, tadi saya jelaskan dengan apa? Kenapa berpikir lagi? Sebab. Jadi sebab ini adalah proses terciptanya segala sesuatu. Paham ini? Yang ingin saya tekankan, jangan dinaikkan sebab ini ke level atas. Bahaya. Paham tidak? Sebab mau bagaimanapun, tetap sebab. Mau sebaik apapun Anda belajar, tetap sebab untuk berilmu. Mau sebagus apapun usaha Anda, tetap sebab untuk sukses. Mau secanggih apapun peralatan untuk berobat, tetap sebab, bukan penentu untuk sembuh. Jangan katakan penentu. Paham? Paham di sini? Nah, kalau kita ngerti posisi segala sesuatu adalah sebab, maka mestinya membuat kita tentram. Dan tidak perlu mempermasalahkan ketika tidak terwujud sesuai dengan ekspektasi kita. Paham? Tentram nggak? Bermasalah nggak? Kalau nggak sesuai dengan keinginan kita? Bermasalah nggak? Hah? Dalam masalah keimanan, bermasalah nggak? Enggak dong. Kenapa? Karena bukan penentu. Posisinya bukan penentu. Tadi saya bilang, sederhananya berpikir, kalau berobat itu penentu untuk sembuh, maka nggak ada ceritanya orang berobat nggak sembuh-sembuh. Betul nggak? Paham nggak ini? Tapi ceritanya gimana? Ada orang yang berobat kemana-mana tapi nggak sembuh-sembuh. Betul? Karena memang posisinya bukan penentu, dia posisinya di sini. Ini semua ruang lingkup takdir ya. Jadi takdir Allah itu seperti ini nih. Allah menetapkan segala sesuatu itu dengan sebab. Dalilnya tadi di surah Al-Kahfi. Jangan lagi mempermasalahkan ya. Sudah ada dalilnya ya di surah Al-Kahfi. Ayat berapa tadi? Segala sesuatu selain Allah posisinya di sini. Paham? Nah, inilah keistimewaan orang-orang yang beriman dengan iman yang benar. Yang Allah sebutkan di surah Al-Hadid. Ya. Likai la ta'saw ala ma fatakum wa la tafrahu bima likai la ta'saw ala ma fatakum wa la tafrahu bima atakum. Orang beriman itu tidak putus harapan, kecewa yang begitu berlebih-lebihan ketika tidak sesuai dengan harapan mereka, tidak pula berbangga berlebih-lebihan ketika mendapat sesuai dengan harapan. Karena ngerti mereka, sesuatu itu semuanya sebab, bukan penentu. Paham? Jadi Pak Dadang nanya, Dudung nanya, kalau itu sebenarnya nggak masalah, karena kita ngerti itu semua sebab. Yang menentukan siapa? Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah akibat ada orang yang ketika nggak terwujud keinginannya bunuh diri. Kenapa? Karena level dia meyakini pekerjaannya penentu. Paham? Kecewa dia. Betul-betul tidak sesuai dengan ekspektasi dia. Karena dalam ekspektasi dia, pekerjaannya lah yang menentukan. Yang menetapkan. Oke, sampai di sini ada yang mau bertanya? Pak Yuda kayaknya mau tanya tuh. Nah, bicara tentang sebab itu kan setiap menurut keadaannya berbeda-beda. Kalau maksudnya gini, banyak orang misalnya sebabnya itu misalnya takaran 50%. Banyak orang terus hasilnya kan memang nggak maksimal. Banyak orang terus ada juga yang sebabnya 100 gram hasilnya maksimal. Itu penjelasannya gimana? Gimana maksudnya? Jadi untuk satu materi yang sama ada yang bekerja keras, ada yang bukan santai tapi hasilnya sama. Ya itu takdir Allah Subhanahu Wa Taala. Sebabnya itu apa ada kadarnya harus maksimal atau sebab kemampuan saja? Enggak, semaksimal mungkin. Semaksimal mungkin.
Jadi jangan mempertentangkan dengan hasil. Lagi-lagi. Itu hasil itu kehendak Allah. Udah murni keputusan Allah. Kita nggak bisa intervensi. Berarti harus memperkuat kesabaran dan keikhlasan itu. Ya, yang jelas tidak bisa dipertentangkan. Ada orang yang udah berusaha semaksimal mungkin, dapatnya dikit. Ada orang yang santai, dapatnya banyak. Begitu ya? Tetap takdir. Itu kehendak Allah semata itu. Mana yang Allah mau berikan banyak, mana yang itu tidak mempertentangkan masalah sebab. Tapi maksudnya kan ada istilah kalau kerja maksiat insya Allah pasti hasilnya maksiat. Ini bahasa-bahasa yang Ada ungkapan usaha tidak mengkhianati hasil. Itu kalimat kekufuran. Jangan diikuti. Kalau itu benar, maka tidak ada ceritanya kegagalan. Betul tidak? Ada loh orang yang berusaha mati-matian tapi gagal. Ada tidak? Lalu mau diapakan kalimat ini? Nggak bisa kalimat itu. Semua itu atas ketentuan Allah. Mau Anda sehebat mungkin, sehebat apapun, kalau Allah berkehendak. Lalu Ustaz mungkin bertanya lagi, untuk apa berusaha kalau begitu? Karena perintah Allah. Baik lagi ke poin pertama. Kalau Anda diam tidak berusaha, justru bertentangan perintah Allah. Anda sakit, lalu beralasan dengan takdir Allah. Ustaz kan kalau Allah takdirkan, ya sudah pasti sehat. Kalau ada takdirkan mati, ya mati juga. Ngapain saya berobat lagi? Namanya Anda membinasakan diri Anda sendiri. Yang Allah larang. La taqtulu anfusakum biaidikum ila tahluka. Jangan kalian binasakan diri kalian dengan tangan kalian sendiri. Kalau berdiam sih tidak berusaha, justru bertentangan perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka harus tetap menjalani sebab. Hasilnya serahkan kepada Allah. Ada orang yang Ustadz dia berusaha banyak hasilnya. Ada yang yaitu karunia dari Allah, katakan begitu. Kita tetap berusaha aja. Apakah berarti menunjukkan sebab itu ada kadarnya berbeda? Enggak, pokoknya semaksimalnya. Enggak ada perbedaan. Sebatas kemampuan masing-masing tentunya. Bisa dipahami Pak Yuda? Masih ganjel? Masih ganjel Pak Yuda? Oke Pak Badrun. Kalau begitu, penjelasan tadi tentang takdir itu kan ketahui kalau sudah terjadi. Kalau itu apa dengan istilah lain boleh dikatakan bahwa itu adalah sunatullah, hukum Allah, sebab akibat. Sebab terjadi kan proses. Ya. Hasilnya nanti yang terjadi itu ditentukan oleh sebab itu. Ya, betul. Nah, itu berhasil atau tidak. Kalau hasilnya itu tidak berhasil, berarti pada waktu proses itu ada kekurangan yang tidak tepat dalam beramal dalam sebabnya itu. Benar, cuman kita tidak mengatakan bahwa berusaha berhasil tidaknya itu yang menentukan berusahanya, enggak. Tapi itu sebab untuk berhasil atau tidak. Adapun yang menentukan tetaplah Allah Subhanahu wa taala, Pak Badrun. Kita tidak akan pernah bisa mengatakan, apalagi mengharuskan, dengan bekerja keraslah akan berhasil. Nggak akan pernah bisa kita memastikan itu. Karena pada kenyataannya ada orang yang bekerja keras tapi nggak juga berhasil. Ada tidak? Ada tidak? Ada. Makanya kita sekarang pembahasan kita tentang ketetapan iman kita. Kita harus menetapkan keimanan yang menentukan siapa? Allah. Bukan usaha, bukan apapun yang kita tempuh. Ya, seperti di sebab itu mengerjakan satu Usaha? kegiatan, itu kan akan berakibat kepada neraka. Iya, betul. Kesulitan kan? Betul. Nah, kalau dia melakukan Kebaikan, perbuatan kebaikan, kebaikan ya. akan menghasilkan Kemudahan. akibatnya adalah surga. Betul, betul. Betul. Tapi itu fasenya disebab, Pak. Levelnya disebab tetap. Itu semua. Itu kan ditentukan oleh si sebab tadi. Bukan. Penentunya Allah, Pak. Allah menentukan itu dengan sebab.
Gini Pak, mohon perhatikan sabda Nabi. Nabi pernah menjelaskan kepada para sahabat, kalian semua tidaklah bisa masuk surga dengan amalan kalian. Lalu para sahabat bertanya, tidak pula engkau wahai Rasulullah? Kata Nabi, tidak pula saya. Akan tetapi dengan rahmat dan keutamaan dari Allah. Ini bahaya Pak Badrun. Mohon maaf sebelumnya. Kalau saya tidak tegaskan masalah ini. Kenapa? Karena nanti jangan sampai ada seorang hamba yang intervensi Allah. Ya Allah, saya sudah salat. Ya Allah, saya sudah bersedekah. Saya sudah beramal saleh. Surga harus bagi saya. Tapi rahmat itu sendiri kan karena melakukan satu kebaikan. Betul. Ya, siapa yang menentukan itu? Saya tanya Pak Badrun, siapa yang menentukan itu? Siapa yang menentukan itu Pak Badrun? Tolong jawab. Saya tanya Pak Badrun, siapa yang menentukan itu? Jawabannya pasti Pak Badrun sudah tahu. Itulah pembahasan kita sekarang. Untuk menentukan itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Selesai Pak Badrun? Bisa dipahami? Ya. Oke. Iya betul, terkait dengan ucapan itu, betul. Tanpa izin Allah, betul. Itu dia. Kaitan la haula wala quwata illa billah. Sebenarnya buah yang terbaik dalam masalah ini teman-teman hadirin adalah ketawaduan kepada Allah, Pak Badrun. Agar lahir tawadu, ketergantungan dan selalu berharap bersandar kepada Allah. Kalau tidak, maka kita akan takabur, ujub dengan amalan kita. Itu yang harus hati-hati. Orang udah banyak beramal, berbuat kebajikan, nanti merasa dirinya sudah pantas surga. Itu ujub. Nah, itu yang harus diwaspadai, Pak Badrun. Semoga bisa dipahami. Bisa dipahami, Pak Badrun? Baik. Waktunya sudah habis ya. Sampai subuh. Baik. Enggak, saya enak dulu, seperti gua. Saya belum pulang dari siang ini. Ya tetap subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.